Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu, bapak, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada yang membangunnya dan juga yang memakmurkannya. Pembahasan pada malam hari ini meneruskan pembahasan kemarin tentang perjalanan setelah kematian. Akan tetapi kita akan mengkhususkan pembahasan kita terhadap al-jannatu wan nar. Kita akan bicara tentang surga, kemudian kita akan bicara tentang neraka kalau cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan kita umat Islam dan secara khusus ahli sunnah wal jamaah bahwa keberadaan surga itu sudah diciptakan. Karena ada sekelompok orang menganggap bahwa surga itu belum diciptakan, seperti orang-orang Qadariyah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan surga itu sudah diciptakan. Bahkan Nabi SAW pernah melihat surga dan masuk ke dalamnya ketika peristiwa Mi'raj. Nabi SAW naik ke atas, kemudian Nabi SAW diizinkan untuk melihat surga. Kata Nabi SAW, "Ittala'tul jannah fa idza hiya qasrun minadz dhahab." Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemegahan surga itu. Tiba-tiba di hadapanku aku melihat sebuah istana yang seluruh bahan bangunannya dari emas. Anda bisa bayangkan, bahan bangunannya dari emas. Kalau bahan bangunan di dunia ini kan terangkai dari bata, semen, batu, macam-macam gitu. Itu bahan bangunannya itu dari emas, kalau enggak emas perak itu saja. Sehingga Nabi SAW bertanya, "Liman hadza ya Jibril?" Untuk siapa ini Jibril? Bagus sekali istana ini. Maka Jibril kemudian menjawab, "Li rajulin minal Arab." Untuk seorang laki-laki anak muda dari bangsa Arab. Kata Nabi SAW, "Fadhanantu annahu ana." Saya sangka itu saya, karena saya orang Arab. Kemudian dia bertanya lagi, "Liman hadza ya Jibril?" Tolong jelaskan untuk siapa. Maka Jibril mengatakan, "Li rajulin min Quraisyin." Untuk anak muda dari suku Quraisy. Maka Rasul mengatakan, "Fadhanantu annahu ana." Aku sangka itu saya kan orang Quraisy. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Liman hadza ya Jibril?" Tolong jelaskan ini untuk siapa. Barulah kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Li Umar ibnil Khattab." Ini istana milik Umar, Amirul Mukminin Al-Faruq Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah.
Orang yang belum masuk surga istananya sudah dibuatkan itu Umar. Wajar kalau Umar mendapatkan surga karena Umar itu terkenal ahlu ibadah. Ahli ibadah, subhanallah. Sampai banyak para sahabat yang cemburu kepada Umar karena ahli ibadahnya itu. Sampai setan saja takut sama Umar. Kata Nabi SAW, ya Umar, kalau seandainya engkau berjalan di satu jalan dan setan berjalan di jalan yang sama, yang lari setannya. Kalau kita kan terbalik itu, kita yang lari. Ya. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan Umar. Dari sini mengatakan bahwa Rasul masuk surga dan melihat surga. Artinya surga sudah ada. Makanya bahasa Quran Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Artinya kalau sudah disiapkan berarti barangnya ada. Karena sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Bicara surga tentang lebih luas lagi, kita tahu bahwa ketika manusia melintasi titian siratal mustaqim, itu titian yang tidak mudah orang melintasinya kecuali dengan amalannya. Dan orang yang menyeberangi titian siratal mustaqim yang pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh manusia, dia orang yang pertama kali menyeberanginya. Setelah kemudian dia berhasil menyeberangi, maka dia akan berdiri di ujung siratal mustaqim. Setiap ada umatnya yang lewat, maka dia mengatakan, Rabbi salim salim, ya Rab selamatkan dia, ya Rab selamatkan dia. Ada yang selamat, ada yang masuk ke dalam jahanam. Apabila seseorang yang terakhir sudah melintasi siratal mustaqim, maka mereka akan berdesakan di pintu-pintu surga. Kata Nabi SAW, sayati alaikum zamanun syadidun minaz ziham. Akan datang kepada kalian zaman di mana kalian akan berdesak-desakan di pintu surga. Padahal surga itu daun pintunya saja, kata Nabi SAW, sejarak arba'ina sanatan. Kalau kita berjalan 40 tahun, itulah lebar pintu dari ujung ke ujung. Sebesar apa itu pintunya tuh? Nggak ada tukang yang sanggup membuat pintu selebar ini, ya kan? Ya wajar, karena memang surga itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ar. Bersegeralah kalian meminta ampunan Allah, karena besarnya sorga itu seluas langit dan bumi. Ya wajar kalau pintunya juga besar kan begitu. Tapi manusia berdesak-desakan di situ. Dan mereka berdesak-desakan di pintu-pintu sorga, karena pintu sorga itu kan ada 8-nya. Beda dengan pintu neraka ada 7. Kenapa pintu sorga lebih banyak daripada pintu neraka? Karena rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya. Orang kalau melakukan banyak dosa, kemudian tobat kepada Allah, berapapun dosa anda Allah ampuni, karena memang rahmat Allah luas. Di sana ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu haji. Masing-masing sesuai dengan profesi ibadahnya di dunia, mana yang digemarinya. Ketika manusia berdesak-desakan di pintu sorga inilah, kemudian mereka datang kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, meminta agar pintu sorga itu dibuka. Tapi Adam tidak sanggup membukanya, karena dia dulu pernah di dalamnya, kemudian diusir dan tidak bisa masuk lagi. Ketika manusia bingung, macam mana ini masuk ke dalam sorga ini, pintu tertutup semua. Disitulah kemudian muncul seorang laki-laki, penutup para nabi dan rasul, sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
muncul Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kemudian mendekati pintu sorga. Kata Nabi SAW, fa ana awal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Dan ini syafaat. Di antaranya syafaat itu ada orang yang sudah diponis masuk sorga tapi tidak bisa masuk sorga kecuali karena syafaat Rasul. Kalau pintu tidak dibuka Rasul, mereka tidak akan masuk sorga, mereka akan bujubal saja di pintu-pintu itu. Tapi ini syafaat Rasul, diketuknya pintu sorga itu. Kemudian penjaga pintu sorga malaikat Ridwan mengatakan, man ant, siapa kamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ana Muhammad. Subhanallah, tawadhu ikhwan, saya Muhammad. Rasul tidak menyebutkan title-nya, saya Nabi, saya Rasul, tidak. Rasul mengatakan saya Muhammad. Itulah bentuk tawadhu. Zaman sekarang kan tidak, baru RT saja saya RT, saya RW gitu kan. Itu baru RT itu. Sebutkan title-nya dulu baru namanya gitu. Ini menunjukkan tawadhu, rendah diri. Kemudian dibukalah pintu sorga itu. Seluruh malaikat mereka mengucapkan salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan salam mereka, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian, salamun alaikum, karena kalian telah bersabar di dunia, sabar dengan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar dengan menerima takdir Allah. Maka ini tempat fa ni'ma uqbaddar, ini tempat terbaik untuk kalian. Seluruhnya masuk ke dalam sorga sesuai dengan ibadahnya. Maka bagi ahli puasa yang memang di dunia Allah Subhanahu wa taala gemarkan dia dengan puasa, suka puasa Senin Kemis, puasa Daud, pokoknya dia gemarkan puasa, apalagi Ramadan, maka mereka akan masuk di pintu Rayyan. Itu khusus untuk orang puasa tuh, tidak ada yang lain. Apabila orang-orang yang puasa masuk dari situ, maka setelah masuk semuanya tertutup. Adakah orang masuk dari seluruh pintu? Ya, ada. Salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan seorang wanita. Ini perhatikan ibu, wanita itu Allah berikan pilihan masuk dari pintu manapun yang disukai, asal memenuhi 4 kriteria. Kata Nabi SAW, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis samaniyati sya'at. Apabila seorang wanita menjaga solat 5 waktunya, lah laki-laki kan juga harus menjaga, ya, tapi perempuan itu harus lebih menjaga lagi, Bu ya. Apalagi ibu sudah tahu ini hari kebiasaan haid. Kalau memang datang waktu duhur, tahu nih hari ini kebiasaan haid, cepat sholat duhur, jangan-jangan nanti keluar. Makanya harus lebih dijaga lagi. Wasamat syahraha, lebih menjaga lagi puasa Ramadan. Kalaupun punya hutang begitu kan, terkadang seorang wanita malas, dibiarin hutang Ramadan sampai Sya'ban tahun depan. Kalau sudah datang Sya'ban tahun depan, cepat bayar. Jangan-jangan 1 minggu setelah Ramadan mau bayar, datang tamu merahnya. Akhirnya 1 tahun ditinggal hutangnya. Makanya jaga sholat, jaga puasa, jaga kehormatannya, jaga kemaluannya, dan taati suaminya. Kalau wanita ini menjaga 4 perkara, silahkan masuk sorga dari 8 pintu sorga yang ibu-ibu sukai. Tuh kan, masuk sorga mudah, Bu ya. Tapi kenapa Nabi SAW melihat neraka kok banyak ibu-ibu ya dibandingkan bapak-bapak?
Karena wanita itu masuk neraka bukan karena tidak sholat. Sholat kadang rajin sholatnya, bukan karena tidak puasa, paling rajin puasanya, paling rajin sedekahnya. Lah kenapa kemudian wanita-wanita lebih banyak masuk neraka dibandingkan masuk surga? Karena wanita itu yakfurnal ashir, mudah kufur kepada suami. Apabila suami berbuat baik 1 tahun, 1 hari dia melakukan kesalahan, maka seorang wanita akan mengatakan, engkau belum pernah berbuat baik sedikit pun. Lah sudah setahun itu, gara-gara masalah SMS nyasar, ada nomor nggak dikenal bilang sayang, langsung mencak-mencak tuh. Oh ini rupanya selingkuhannya. Memang kamu itu ya, dikari kebaikannya coba. Nah ini contoh. Tetapi wanita itu mudah masuk surga, bahkan diberikan kesempatan dari pintu mana loh dia masuk. Kalau laki-laki kan nggak bisa gitu kan, dia harus betul-betul ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli jihad, baru dia menjadi orang yang Allah persilahkan dari mana, pintu mana yang ia kusukai. Agak berat laki-laki ini. Ketika orang sudah masuk ke dalam surga, maka pintu surga pun ditutup. Semua orang sudah masuk surga. Idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa dakhala ahlun nar an-nar. Apabila penduduk surga sudah dimasukkan semuanya, penduduk neraka sudah dimasukkan semuanya, ji'a bil maut, maka kematian akan didatangkan di tengah-tengah keduanya. Kemudian diserupakan dengan kambing gibas, kemudian disembelih. Muncullah seorang penyeru, menyeru kepada penduduk surga, ya ahlal jannah la mauta lakum. Ahli surga, tidak ada kematian bagi kalian. Khuludun la mauta lakum, kekalah kalian, tidak ada kematian bagi kalian. Kemudian penyeru menghadap ahli neraka, ya ahlan nar khuludun la mauta lakum. Kalian juga sama penduduk neraka, kalian juga akan kekal dan tidak ada kematian bagi kalian. Rasakan dengan apa yang kalian lakukan. Maka keduanya dikekalkan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan dikekalkan di dalamnya. Tapi innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Kedua-duanya kekal, baik surga ataupun neraka. Hati-hati. Sudah tersebar di negeri kita ini satu buku, judulnya Ternyata Neraka dan Surga Tidak Kekal. Buku ini bukan hanya sesat tapi menyesatkan, karena menyelisih Al-Quran yang mengatakan khalidina fiha, menyelisih hadis Nabi SAW yang mengatakan kematian disembelih dan tidak ada kematian setelahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum orang yang masuk ke dalam surga itu Allah berikan kenikmatan, dan subhanallah, kenikmatan di surga itu yazdad thumma yazdad thumma yazdad, bertambah kemudian bertambah kemudian bertambah dan terus bertambah, tidak pernah kurang. Kalau di dunia kan kurang, makin kurang ya. Sekarang ada anak muda tampan, ganteng, gagah, ya, usia 20 sampai 50 tahun nampaklah awet muda. Coba kalau sudah 60, 70, kan dan nampak itu peotnya ya, keriputnya, jeleknya. Ya mungkin ibu tahun 45 bintangnya. Sekarang sudah tahun 1018, bukan bintangnya lagi ya. Nah dari sini menunjukkan bahwa kehidupan di sorga itu nikmatnya bertambah.
Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat, kalau di dunia ini hari Jumatnya, kalau di sorga namanya Yaumun Mazid, hari di mana nikmat akan ditambah. Kalau di dunia disebut hari Jumat, di sorga namanya Yaumul Mazid. Pada hari yang disebut dengan Yaumul Mazid, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan suqan fil jannah, satu pasar besar yang ada di sorga. Jadi di sorga itu ada pasar. Untuk apa pasar ini? Apakah untuk jual beli? Lah, tidak ada orang jual beli di pasar. Ngapain jual beli di pasar? Semua sudah tersedia. Yang kita inginkan sudah ada. Yang kita kehendaki dikabulkan. Apa lagi? Pasar ini tempat bertambahnya nikmat. Karena hari itu disebut Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat. Jadi setiap hari Jumat itu anak-anak muda sorga itu ke pasar. Kemudian di pasar dia akan melihat berbagai macam bentuk manusia yang tampan, yang digambar Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya antum masuk ke tempat cukur rambut itu kan banyak gambar tuh, gaya ini, gaya ini, gaya ini, gaya ini, kan begitu. Lah di sorga itu, jadi Allah Subhanahu wa taala akan gambarkan orang-orang tampan. Jadi tinggal nunjuk saja gambarnya, saya ingin seperti dia, maka Allah langsung kemudian merubah kita persis seperti gambar yang kita tunjuk. Seperti itu, coba bayangkan. Jadi kan banyak, tinggal milih mana yang paling tampan, kan begitu. Tinggal tunjuk saja, maka dia akan berubah seperti yang di situ. Makanya ketika dia pulang, istrinya nggak kenal. Dia mengatakan istrinya, laqad izdaztum husnan wa jamala. Suamiku, rupanya engkau makin tampan, makin gagah, makin maco gitu kan. Dan suaminya juga mengatakan, kamu juga makin cantik, makin molek, dan begitu seterusnya. Jadi antum yang tidak merasa tampan, jangan kecil hati. Tak perlu kecil hati antum. Di sorga itu Masya Allah gitu kan, tinggal tunjuk, nanti seperti itu. Itu fungsi pasar itu. Jadi ketika kita menunjukkan satu gambar tertentu, manusia yang paling tampan, maka datang rih, datang angin. Angin itulah yang merubah semuanya. Kemudian setelah itu mereka duduk-duduk dengan kawan-kawannya. Mereka ngopi, ngobrol dengan kawan-kawannya sesama di dunia. Kemudian bercerita tentang urusan dunia. Masih ingat tuh kita di dunia, dulu kan kita ketemu di Masjid Al-Fikra, ngaji, ketemu begini-begini, macam-macam. Masih ingat nggak saya? Jadi tempat ngobrol, nostalgia tentang dunia. Itu pasarnya tuh. Kalau kita masuk pasar di dunia itu kan keluar makin jelek tuh. Bau ikan, bau bawang, macam-macam bau itu di situ. Ini sebuah percontohan bahwa nikmat Allah di sorga itu besar, luar biasa, bertambah dan bertambah. Bahkan setiap orang yang masuk ke dalam sorga, minimalnya Allah berikan 2 istana. Waliman khafa maqama, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan 2 sorga, maksudnya 2 istana. Ini yang paling sedikit ya. Minimalnya orang masuk ke dalam sorga itu diperoleh 2 istana. Istana satu memang solid milik dia, istana satunya warisan orang kafir yang masuk neraka, yang tidak masuk ke dalam sorga, yang dikekalkan di dalamnya. Itu diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, kata Allah. Yang satu istana itu, itulah istana warisan yang Allah wariskan kepada orang yang beriman. Itu satu orang tuh, minimal tuh ya 2 istana itu. Bagaimana orang yang mengamalkan setiap hari? Kata Nabi SAW, man qala qul huwallahu ahad 10 marrat fil yaum, banallahu lahu qasran fil jannah.
Siapa yang membiasakan membaca Qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari, maka Allah bangunkan satu istana di sorga. Itu kalau setiap satu hari dia bangunkan di sorga, hari-hari kita mengamalkan hadis ini, berapa istana yang antum dapat tuh. Tinggal Qul huwallahu ahad itu kan bukan perkara berat ya. Tapi bukan Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali. Itu kan surah favorit, enggak perlu dihafal lagi antum. Memang hari-hari itu antum suka ngapal itu kan. Lebih mudah gitu. Allah tidak mengatakan baca Al-Baqarah 10 kali, enggak ada yang ngamalkan hadis ini nantinya. Oh, yang Qul huwallah saja enggak, malas gitu. Tapi lihat di sini, kalau satu orang dikatakan jannatan, mendapatkan 2 sorga, berarti orang itu bisa mendapatkan puluhan, ratusan sorga, bahkan ribuan. Subhanallah ikhwan. Dan istana itu hanya terbuat dari emas dan perak. Kemudian kerikilnya dari yakut, milatuha yakut, dan tanahnya turbatuhal misk. Tanahnya aja minyak misik gitu kan. Makanya wajar kalau bau sorga itu sejarak sekian dan sekian. Dalam riwayat, man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Siapa yang membunuh kafir muahid, maka dia tidak akan mencium bau sorga, padahal bau sorga itu tercium sekian dan sekian gitu kan. Ya karena tanahnya misik gitu kan, tercium bahkan sampai di dunia ya. Seperti perkataan siapa? Anas ibn Nadir dalam perang Uhud, ketika Nabi SAW terluka parah, bahkan dihabarkan meninggal di perang itu. Kemudian mental para sahabat mulai turun, sehingga sebagian mereka tunggang langgang. Maka Anas bin Nadir ingin memberikan motivasi jangan sampai mereka keluar dari peperangan. Kata Anas bin Nadir, wallahi demi Allah, inni la ajidu raihatal jannah min kibalil Uhud. Demi Allah, aku sudah mencium bau sorga di balik bukit Uhud ini. Sampai ke dunia tuh harumnya. Jaraknya luar biasa gitu kan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap laki-laki paling sedikit Allah berikan 2 istri. Paling sedikit ini. Dan perempuan di sorga itu ada 3. Ini khusus laki-laki Bu ya, dengarkan saja Ibu ya. Perempuan di sorga itu ada 3. Pertama, istrinya sendiri, wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam sorga, dan dia adalah ratunya. Tidak bisa ditandingi kecantikannya, kemolekannya, keindahannya, sehingga tidak mungkin cemburu. Dia paling cantik sendiri, mengalahkan seluruh bidadari yang ada di sorga. Kenapa demikian? Karena bidadari itu terlahir tanpa amal. Tapi wanita-wanita ahlu dunia yang masuk ke dalam sorga itu karena berletih dan beramal. Makanya banyak keistimewaannya. Dia ratunya tuh. Lah kemudian yang kedua, bidadari-bidadari yang mengelilingi ratunya ini, dan jumlahnya 70 bidadari. Lah setiap bidadari memiliki 70 dayang. Berapa jumlahnya itu? Dan semuanya halal, boleh digauli semuanya. Istri antum plus 70 bidadari, tiap satu bidadari memiliki 70 dayang. Ini yang satu istri nih. Gimana yang istrinya 4? Hah? Kalikan saja ya. Dan subhanallah, di sorga itu kalau seseorang kemudian menggauli istrinya atau bidadarinya, itu dia akan menggauli dia selama 70 tahun, nggak keluar dari kamarnya itu. Satu bidadari
Setelah 70 tahun baru ganti ke bidadari yang lainnya. Tahu-tahu dipanggil-panggil, bang, ini kan giliran saya. Tahu-tahu dia melihat, kok lebih cantik lagi, Masya Allah. Ganti lagi ke yang keduanya, 70 tahun lagi nggak keluar kamar. Kemudian dipanggil lagi setelah 70, lebih cantik lagi. Subhanallah, antum berpindah-pindah. Lah ini nikmat luar biasa ini. Jangan bayangkan bidadari lah, nanti cemburu istri antumnya. Ya. Tapi yang jelas bahwa begitulah kenikmatan sorga. Jadi semakin kita melihat bidadari setelah 70 tahun itu, Allah tambah lagi kenikmatannya, karena wanita yang akan lebih cantik lagi, lebih cantik lagi. Makanya saya katakan dari awal, nikmatnya sorga itu yazdad, 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 bertambah, bertambah dan bertambah, nggak ada kurangnya, nggak ada kurangnya ikhwan, bertambah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, kalau ibu-ibu tanya, enak kali bapak-bapak itu dikasih bidadari, lah ibunya kok bidadara gitu, nggak dapat bu. Ibu itu hanya dapat suami, tapi itu sudah cukup. Kenapa? Karena di sorga itu dihilangkan min ghillin ikhwana, tidak ada perasaan hasad, tidak ada perasaan cemburu, tidak ada semuanya baik hatinya orang sorga itu. Kalau orang punya istri 2, 3 saja rebutan gitu kan, rebutan hari, akhirnya bertengkar. Ya. Cepet bang, ini sudah waktunya, kok masih lama di situ? Ya. Bertengkar akhirnya. Lama-lama satu diceraikan, satu lagi istrinya. Ya. Di sorga nggak ada kayak gitu. Yang kedua, kenikmatan perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Sering saya katakan, kenapa laki-laki diberikan banyak bidadari? Karena di dunia saja laki-laki itu tidak suka kecuali wanita cantik. Ngaku aja ya. Laki-laki itu tidak suka pakaian bagus, nggak suka. Kawannya pakaian bagus tuh biarin saja, nggak peduli dia. Kadang ada laki-laki itu pakaian baju 1 minggu gak ganti-ganti, itu saja yang dipakaikan begitu. Tapi perempuan kan enggak, masuk mall nggak ada niat beli-beli, cuman ingin ngadem saja, di rumahnya nggak ada AC, masuk mall biar dapat AC gitu kan. Tahu-tahu tengok baju ditengokin saja kan. Kadang-kadang kawannya pakai baju pun dihampiri, dipegangi bajunya, jeng dari mana ini beli, nanya gitu kan. Karena kenikmatan perempuan itu beda dengan laki-laki. Kalau saya buat analogi seperti ini laki-laki ini dihadapkan dengan 2 perempuan. Satu perempuan yang jelek, yang hitam, yang kriwel, tapi kayanya luar biasa. Jelek pokoknya, perempuan gendut, hitam, kriwel, wah pokoknya udah nggak menarik sama sekali, tapi kaya. Yang satunya ini model, wanitanya cantik, tubuhnya molek luar biasa, tapi miskin. Milih mana antum? Hah? Milih yang cantik kan? Nggak apa-apa miskin. Coba dibalik bagi perempuan ibu ya. Ibu, ada 2 laki-laki, satu tampan luar biasa, tapi dikejar-kejar debt collector. Miskin, memang tampan tapi miskin. Satunya ini jelek orangnya, hitam, nggak menarik, tapi kaya, menjanjikan kalau menikah dengan saya kasih maharnya perusahaan besar. Kira-kira mau nggak tuh? Ngiler ibu ya, nggak peduli mau jelek mau ganteng, yang penting kaya. Ya. Itulah bedanya. Allah telah berikan tabiat sendiri-sendiri. Kalau perempuan itu suka hiasan, suka pakaian, suka pelestiran, suka juga laki-laki, tetapi tidak sebagaimana laki-laki suka perempuan. Laki-laki itu kan jarang pakai jam saja bisa dihitung, karena nggak suka gitu, 1-2 saja yang suka pakai jam. Tapi coba kalau ada perempuan lewat, dipandangnya dia. Ya. Lah itu menunjukkan kenapa di sorga pun Allah akan berikan kenikmatan itu sesuai dengan tabiat orang di dunia.
Makanya laki-laki dikasih perempuan, tapi perempuan di sorga dikasih macam-macam nikmat, perhiasan, pakaian, laki-laki, suaminya maksudnya, dan yang lainnya. Itulah nikmatnya sorga. Ya, jadi pengen masuk sorga kita ya. Kalau gini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang masuk sorga, kita tahu bahwa di sorga itu ada tabakat, ada tingkatan-tingkatan. Ya, sesuai dengan amalan dia. Kalau tidak dibuat tingkatan-tingkatan, apa bedanya orang yang rajin sholat dengan yang tidak rajin sholat? Apa bedanya orang yang rajin ke masjid dengan yang tidak rajin ke masjid? Apa bedanya orang yang banyak bersedekah dengan yang tidak? Tentu ada perbedaan. Makanya karena adanya perbedaan, sorga itu ada darajat, tingkatan-tingkatan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika dia memahami sebuah riwayat, kelak di sorga itu Allah akan berfirman kepada para pembaca Quran. Allah berfirman kepada para pembaca Quran, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Wahai para pembaca Quran, baca Quran sekarang. Maksudnya di sorga itu suruh baca Quran dengan hafalannya tentunya. Ketika dia mulai membaca Quran, naiklah, maka Allah bawa dia naik. Setiap dia membaca Quran, dinaikkan lagi derajatnya, makin naik, makin naik, makin naik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, baca dan naiklah, tartilkan bacaanmu sebagaimana kau tartilkan bacaan Quranmu di dunia. Karena akhir tingkatan kamu di sorga disesuaikan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Hani'an li sahibil Quran, selamat bagi anda yang gemar baca Quran, karena itu yang menentukan tingkatan juga. Dari hadis ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau beristimbat bahwa jumlah tingkatan di sorga itu ka'ada di ayatin fil Quran, seperti jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.000 lebih, 6.400 sekian gitu kan. Itu jumlah ayat dalam Al-Quran. Berarti 6.000 lebih tingkatan di sorga. Lah satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sejauh 500 tahun perjalanan, sama dengan jarak langit dan bumi. Makanya orang yang kemudian berada di bawah melihat ke tingkatan yang kedua itu seperti kita melihat bintang yang ada di langit, saking tingginya. Dan orang yang memperoleh tingkatan yang paling rendah, dia tidak mungkin naik ke tingkatan yang kedua. Orang yang memiliki tingkatan yang kedua tidak mungkin naik ke tingkatan yang ketiga. Tapi orang yang mendapatkan tingkatan paling tinggi, dia bisa turun ke tingkatan berikutnya, berikutnya ke bawah, sampai kepada surga yang paling rendah. Itulah bedanya. Untuk membedakan amal dia di dunia. Jadi itu tingkatan. Ma'asyiral muslimin, dan tentu tingkatan yang paling tinggi adalah maqam al-anbiya'i wal mursalin, tempatnya para nabi dan rasul. Di mana? Di sorga Firdaus tentunya. Karena Rasul mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alul firdausil a'la. Kalau meminta sesuatu kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, minta sorga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Karena dia sorga yang paling tinggi, atapnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah makam para nabi dan rasul. Dan makam yang paling tinggi adalah makam al-mahmud, yang diperuntukkan untuk Nabi SAW. Itu makam yang paling tinggi, yang paling indah, yang paling bagus, yang paling mulia adalah makam mahmudah, makam yang sangat terpuji. Dan itu khusus untuk baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diletakkan di makam yang paling tinggi, tempat yang paling atas. Kemudian di sana ada makam-makam yang lain di samping kiri dan kanannya, yang disebut dengan makam al-wasilah
dan maqam al-fadilah. Dan itu disebutkan dalam doa selepas adzan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikan kepada Muhammad itu maqam wasilah, kemudian maqam fadilah. Untuk siapa dua maqam ini? Kata para ulama, maqam wasilah diperuntukkan untuk istri Fir'aun, namanya Asiyah bintu Muzahim, ibu angkatnya Nabi Musa. Satu di antara 4 wanita hebat dunia, Asiyah bintu Muzahim, yang ketika sebelum wafatnya dia berdoa, Allahumma Rabbi ibnili indaka baitan jannah, ya Allah bangunkan satu tempat makom yang indah di sorga untukku. Nggak apa-apa aku mati dilempar si Fir'aun, tapi tolong berikan tempat yang indah untukku. Sebelum wafat digambarkan makomnya dalam benaknya, kemudian dia wafat, maka diletakkan di makom wasilah. Di sana ada makom fadilah yang diperuntukkan untuk Maryam bintu Imran, wanita yang suci, tidak pernah menikah, ibunda Isa bin Maryam. Dan ingat, dua wanita ini akan menjadi istri Nabi di sorga. Makanya doa kita, ati Muhammadanil wasilah, ya Allah berikan wasilah untuk Muhammad, maksudnya Asiyah bintu Muzahim, dan berikan fadilah untuk Muhammad, maksudnya Maryam bintu Imran. Makanya 4 dari seluruh wanita terbaik dunia akan menjadi keluarga Nabi di sorga. Dan 4 wanita itu, Asiyah bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua akan menjadi keluarga Nabi. Itulah makom yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin, saya akan menceritakan sedikit tentang orang yang terakhir masuk surga, karena waktunya juga sudah mau isya. Masih lama enggak? Masih kurang berapa menit? 8 menit. Taib, mudah-mudahan cukup. Cerita surga ini nggak habis-habis, Pak ya. Jadi orang yang terakhir keluar dari neraka, ya tentu sudah paling gosong tuh. Terakhir dia dibakar sampai jadi debu, jadi abu gitu kan. Abunya ini kemudian diambil oleh Allah, kemudian dilempar ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Fayambut, maka mereka tiba-tiba tumbuh menjadi manusia. Allah hidupkan kembali. Ketika mereka sudah menjadi manusia kembali, uapan neraka itu masih terasa karena masih dekat. Maka dia berusaha untuk menyeberangi titian Shiratal Mustaqim dengan susah payah. Ketika dia berhasil menyeberangi Shiratal Mustaqim, demi Allah dia merasa dia orang yang paling bahagia sendiri. Dia merasa orang yang pertama kali masuk surga, padahal terakhir. Itu. Kemudian setelah menyeberang Qantarah, dilihatnya ada satu pohon rindang dengan buah-buahan, ada aliran sungai. Kemudian karena dia keletihan dan tidak bisa mendekat pohon itu, dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku ke pohon itu. Maka Allah mengatakan, apa janjimu jika aku dekatkan kau ke pohon itu? Kata orang ini, wa bi izzatika la as'alu ghairah, demi kemuliaanmu ya Rabb, aku tidak akan meminta yang lainnya, yang penting kau dekatkan aku ke pohon itu. Didekatkan ke pohon itu, dia langsung makan buah-buahan, nggak ada di neraka. Makanya kita tahu bahwa sorga itu ada jendela yang mampu melihat kengerian adab Allah di neraka. Sebagaimana penduduk neraka juga ada jendela yang bisa melihat kenikmatan penduduk sorga. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika Hasan Al-Basri sedang mengajar seperti ini, ada muridnya ngasih minum. Tidak diminum sama Hasan Al-Basri rahimahullah. Dilihatnya air itu, kemudian tiba-tiba menangis.
Muridnya merasa salah. Kata muridnya, ya Imam, saya hanya menyediakan air minum, kenapa anda menangis? Apa salah saya? Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, tadzakartu umniyatu ahlin nar. Aku teringat dengan angan-angannya penduduk neraka ketika melihat air putih ini. Apa umniyatu ahlin nar? Apa angan-angannya penduduk neraka? Kemudian dia membacakan satu ayat, wanada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Tolonglah berikan kepada kami walaupun setetes air putih ataupun apalah yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi itu mustahil. Makanya wajar kalau orang yang terakhir ini merasa senang melihat makanan bergelantungan di pohon, kemudian melihat air, luar biasa. Ketika itu dia melihat dari kejauhan ada pohon yang lebih besar lagi, lebih rindang lagi, lebih banyak lagi buahnya, sungainya lebih besar lagi. Karena dia harus bertahan berapa lama di situ pikirnya. Dia mengatakan, ya Rabb, tolong dekatkan akulah ke pohon yang satunya tuh. Lah, kata Allah, bukankah kau sudah berjanji untuk tidak minta yang lainnya? Ya, ini sekali ini saja tolong. Kata Rabb, ya sudah, saya dekatkan kamu. Didekatkan ke pohon yang besar lagi. Dia menikmati apa yang ada di pohon itu. Allah takdirkan diperlihatkan lagi pohon yang lebih besar daripada itu. Dia mengatakan, Rabb, tolong dekatkan aku ke itu, katanya. Lah, kamu ini gimana? Kau sudah janji 2 kali loh ya. Tidak akan minta yang lainnya. Aku kabulkan. Akhirnya kemudian ini terakhir nih, jangan minta lagi. Didekatkan ke yang ketiga. Rupanya pohon yang ketiga ini mendekati gerbang pintu sorga. Dan gerbang itu ada celah melihat sorga. Dari pohon itu dia melihat keindahan sorga. Dia mengatakan, ya Rabb, adkhilnil jannah ya Rabb, masukkan aku ke dalam sorga. Kata Allah, bukankah kau sudah berjanji ini ketiga kalinya, terakhir kau tidak minta apapun? Iya, tapi tolong masukkan ke dalam sorga. Kemudian Allah mengatakan, sudah begini saja. Bagaimana kalau seandainya aku berikan kepadamu dunia yang pernah aku ciptakan itu, yang pernah kau tinggali di situ? Gimana? Kalau aku kasih dunia dan isinya kepadamu, kau rajanya di situ. Maka dia mengatakan, ya Rabb, atastahzi'uni wa anta rabbul alamin. Rabb, jangan mengejek aku, bukankah kau rabbul alamin? Dikiranya bohongan gitu kan. Kok mengejek ya? Maka Allah mengatakan, sudah, tamannau ya abdi. Sekarang hayalkan apa yang kau mau, maka aku akan berikan hayalanmu 10 kali lipat daripada hayalanmu. Hayalkan apa saja, aku berikan 10 lipat dari hayalanmu. Ketika dibukakan pintu sorga, dia masuk ke dalam sorga seolah-olah dia orang yang pertama masuk sorga, padahal orang yang terakhir dia, ya kan? Ketika melihat bidadari disangkanya malaikat karena cantiknya gitu kan. Rupanya bidadari, saya adalah bidadarimu, halal untukmu. Itu yang paling rendah, subhanallah. Gimana yang paling tinggi? Allahu a'lam. Ini sudah ada bunyi tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.